Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online Mantap. Begitulah kura-kura, guys. Bagaimana kabarnya? Yuk, narik lagi, bikin vlog lagi, sharing-sharing lagi. Jadi ini hari Kamis, guys. Saya bikin vlog ini di jam 10 kurang 10 menit. Saya baru dapat satu orderan dari Keparaan nganter ke TK Masjid Syuhada. Jadi ini saya terpaksa ya berhenti di Kulon Vave lagi, guys. Baratnya Vive Hotel Kota Baru. Nah, Vive Hotel ada di sebelah situ. Ya seperti biasa, seperti yang Anda lihat, banyak driver-driver di sini, guys. Tadi tarifnya 16.000, guys. Penumpang bayarnya 12.000. Nah, ini tetot. Ya wes, mau kemana lagi selain di sini? Kita tunggu aja ya. Sekarang jam 10 kurang. Oke, nanti seperti biasa teman-teman, nggak usah saya bikin per tripnya ya. Nanti kita review aja per jam berapa gitu. Atau nanti kalau ada kira-kira trip yang menarik, tarif yang menarik, atau ya tujuan yang menarik, kita update lagi. Jadi ini jam 10 kurang 10, orderan pertama. Saya mau di sini dulu sebunyinya. Oke, lanjut nanti seperti apa. Ya seperti biasalah, guys, nanti closing paling jam 4, setengah 5 gitu ya. Nggak usah sore-sore. Ini sudah bisa ditebak, soalnya tarifnya bakal kecil-kecil. Seperti vlog-vlog kemarin dan seperti yang teman-teman dapatkan kan, rata-rata tuh sama ya. Tarifnya 16.000, 10.000. Terus kayak gitulah, guys. Jadi ya gimana ya, saya nggak tahu juga kenapa ini. Apakah memang tarifnya seperti itu, terus tarif-tarif yang gede itu dioper ke akun-akun lain, saya nggak tahu, serba nggak tahu. Yang tahu hanya orang dalam. Nah, yang merasa orang dalam silakan komentar ya. Lanjut. Oke, setelah sekian abad bunyi nih, guys, 22.000 dari Jenderal Sudirman nomor 42 tuh mana gitu loh. Jam 11 nih. Coba tak tanya dulu ya, tak cek dulu ya, ini tuh mana? Nomor 42 tuh mana? Menarik sekali, 11.000. Yuk kita gas. Tadi udah tak turunkan, terus jedul ini, guys. Yuk gas. Oh, ini tarif yang menarik ini. Pringgolayan, Jalan Semangka, Candi Prambanan, mantap. 62.000. Halo, ini saya dapat orderan 62.000 dua tujuan ya, dari Pringgolayan, Condong Catur ke Candi Prambanan. Penumpangnya bintangnya bintang berapa ini? Belum cukup rating, guys. Belum cukup rating. Semoga ini nggak ada apa-apa ya. Maksudnya gini, ini penumpangnya belum balesin chat saya, guys. Penumpang belum cukup rating itu mesti kayak gini tuh ya. Ini tak samperin dulu aja. Kalau di tempatnya titiknya nggak sampai, tak cancel nanti ya. Soalnya masuk gang ya, semoga gangnya bisa dimasuki mobil ya. Artinya gangnya lega lah, buat nunggu 10 menit bisa. Moga-moga ada orangnya lah. Paling nyebelin ya kalau penumpang nggak respon tuh, sudah belum cukup rating, nggak respon, wes lengkap sudah. Tapi kakap Prambanan, tapi 2 tujuan sih, guys. Lumayan ya. Ini rumahnya masuk gang situ, guys. Nih. Halo, siang. Halo. Ya, siang, Mas. Halo. Gokar.
Gokar. Oh iya, udah di mana Mas? Ini rumahnya masuk Gang Sinom ini betul? Iya di situ. Tapi itu kan karena gangnya kecil. Iya. Bentar, saya ini chat tante saya. Guys, nggak jadi guys, sudah masuk gang. Ya itulah, penumpang belum cukup rating guys. Kenapa nggak? Tahu nggak? Batalnya kenapa? 7 orang guys. Kan 2 tujuan ini guys. 2 tujuan masih jemput 3 orang lagi. Nah itulah guys, penumpang belum cukup rating itu kayak gitu. Ini tak batalkan pakai menu 10 menit bisa nggak ya gangnya kayak gini untuk nunggu. Tadi yang tak jemput 3 orang, masih jemput 3 orang lagi, kan 6 orang, sama saya 7 orang berarti. Wong edian. Gendeng. Itulah, rating nggak pernah bohong guys. Rating nggak pernah bohong wis. Ini penumpangnya belum cukup rating ini. Tunai lagi ya. Belum cukup rating, tunai. 2 tujuan. Saya sebenarnya bagus tujuannya nih, Candi Prambanan. Nah, ini tak jemput 3 orang, terus jemput lagi 3 orang, 6 orang, sama saya 7 orang. Res dan rakalap. Tak cancel nggak bisa ini. Wes, saya soalnya nggak bisa nunggu lama di sana, tak alamat yang ditulis tidak sesuai gitu aja. Payah tenan ya. Orang kalap tenan kok. Bunyi guys. 21.000. Yos kita ambil aja. Sebenarnya tadi ini mau pengen ke Prawiro Taman guys. Tapi malah bunyi, ya wes tak ambil aja, semoga aman ya ini. Penumpangnya juga belum balesin. Tapi udah ngerit, udah baca ya. Moga aman, moga maksudnya aman tuh moga ada orangnya gitu loh. Kan seringnya kalau nggak bales tuh orangnya nggak ada, slow respon, dipesenkan atau gimana, menyusahkan driver gitu loh guys intinya. Ini kayaknya bener lah, penumpangnya ada. Dari Pandean ngeterkin yang Wirokerten Token kui lah. Nanti kita sambung lagi. Udah tak turunkan guys. Yo cari jalan keluar dulu nih, saya belum pernah di sini soalnya nggak hafal. Nah sambung lagi ini di jam 1 siang guys. Nggak kelihatan sorry, jam 1 siang lah ya. Kita sambung lagi, cari tempat berhenti kalau ada. Duh, sebenarnya pengen mandek nang kene tapi di mana ya? Nggak ada tempat mandek belas ya. Oh, dapat lagi guys. Nanti kita review aja ya guys. Jam-jam 3 atau 4. Lagi-lagi penumpang belum siap. Suruh nunggu. Ini malah aneh lagi. Ini kan jemputannya di Senopati ya guys. Saya udah sampai hotelnya nih, Senopati itu ya. Tapi kok pilihannya pembatalan nggak ada yang 10 menit. Iya. Wis ora beres tenan kok. Ini kan saya udah bener titiknya di sini. Hotel Senopati. Udah pas. Kok ya timernya 10 menit ya nggak nongol. Kurang gimana coba? Wah, ini penumpangnya itu kita telepon coba ya. Nah, ini batal kan? Tunggu mas.
malah nggak respon. Ya aneh banget guys, ini waktu tunggunya aku nggak ada tuh. Ini mau tak batalkan, nggak ada loh 10 menitnya tuh. Padahal sudah sampai ini saya di Desenopati gitu loh, kurang piye loh. Desenopati Hotel. Ini ya, Desenopati Malioboro Grand Hotel. Bener tau hotelnya, titiknya ini juga loh, titiknya udah pas. Iya kok nggak nongol 10 menitnya. Oh. Wah, Jan. Oke. Wah. Wah, nggak fokus lah. Bongkaran ini, lodaya apa ya jam segini ya? Lonjakannya 4.000, orangnya baru jalan. Penumpang tuh kok bisa ya pesen dulu baru OTW. Kalau saya dimanapun, saya kan juga sering berpergian nih teman-teman ya. Sering berpergian ya ke Jakarta, ke Bandung, kemanapun. Kalau turun dari kereta, ya kita standby dulu di titiknya, baru pesen. Jangan pas di kereta udah pesen, kasihan drivernya nungguin. Kalau saya di titiknya dulu, standby, dipastikan nggak meleset, baru pesan order. Itu, ini mengantisipasi kalau lebih dulu drivernya yang datang dan nggak bisa nunggu lama karena crowded gitu loh. Jadi gitu. Oke, ini sudah standby orangnya. Ya untung nggak lama. Kalau stasiun Tugu malah oke guys, daripada Lempuyangan. Saya itu males ya Lempuyangan. Ya karena ada bis ini, jadi ketutupan guys. Mana nih? Aduh. Oh ini. Yuk kita selesaikan dulu guys. Bintang 5. Kita nggak bisa ke sana soalnya jembatannya rusak guys. Masuk ke sana kira-kira 50 meter. Ya nggak apa-apa. Ayo kita ke pom bensin Candi Mas dulu guys. Adang-adang Kesatuan Bangsa. Nah, ini loh 60.000 mantap. Balik arah tengah lagi. Nanti kita review aja guys. Selesaikan dulu guys. Oke teman-teman, tembusnya segini 228 trip. Ketolong ada 2 trip yang gede guys. Kalau nggak ada trip yang gede ya belum tembus. Nanti kita cari tempat berhenti, kita review-review aja. Oke, jadi ini ya jalannya sudah mulai ruwet guys. Jalannya udah mulai ruwet. Yuk kita review-review yuk guys. Dari totalnya 228 trip ya. Ini bisa tripnya dikit, dapatnya lumayan karena tertolong ini guys, tertolong tarif yang 60.000 ini sama 56 ini guys. Ya. Terus selain itu kan ya cuma 12.000, 23, 21, 11.000, 22, 16.000 kayak gitu guys. Saya batalin sekali guys yang ini tadi. Nah, oh ini pelanggan nih. Saya batalin satu yang nah ini guys, yang ini Candi Prambanan nih guys, dari
Pringgolayan nganter ke Candi Prambanan 2 tujuan. Orangnya yang masuk mobil 3, masih jemput 3, berarti 6 orang total guys. Sama satu saya driver 7 orang. Wong edan, belum cukup rating ini. Jadi kalau ada penumpang belum cukup rating itu pastikan bener-bener ya guys. Apalagi kalau tripnya kakap, itu pastikan dulu, dichat dulu, telepon dulu. Tapi kalau kedua hal itu nggak bisa, samperin selama masih bisa diparani. Nah, tungguin. Kalau nggak nongol nggak ada respon, cancel pakai 10 menit. Beruntung tadi saya ini bisa cancel karena ada space untuk parkir ya. Tapi saya nggak sabar nunggu 10 menitnya. Orang juga dia dipesenin guys. Akhirnya tak cancel pakai ini, alamat tidak sesuai. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi banyak suka duka orderan hari ini gara-gara penumpang yang tidak teredukasi, belum ada rating. Bahkan penumpang prioritas pun tadi ada yang saya nunggu lama di hotel Senopati tadi. Nah, ini khusus untuk aplikasi. Kok bisa-bisanya, wah kok silo tuh guys, kok bisa-bisanya timernya 10 menit itu nggak nongol. Tolong jawab ini, Gojek ini yang ahli IT. Kok bisa timer 10 menitnya waktu tunggu nggak nongol? Padahal saya sudah pas di titiknya Hotel The Senopati. Sudah pas guys. Kurang gimana lagi? Apa saya kudu mlebu kamar hotel ben iso pas? Mikir. Beruntung tadi orangnya akhirnya nongol, tak antar sampai stasiun Tugu. Sebenarnya kalau timernya itu jalan mau tak batalin guys, karena saya udah lama nunggunya dia itu. Penumpangnya belum siap. Dan mohon untuk penumpang kalau order itu siap dulu ya guys. Masalah driver itu datangnya telat, lambat, lama, itu masalah di drivernya. Tapi kita sebagai penumpang harus siap dulu ya. Jangan kita masih di dalam kereta, atau jangan kita masih dalam kamar hotel udah pesen, nanti dari hotel lantai atas turun ke bawah liftnya antri. Nah, kalau saya sebagai penumpang nih, saya juga penumpang nih. Kalau saya pergi-pergi ke kota lain, kayak ke Bandung, kayak ke Solo, ke Jakarta, saya pakai GoCar. Wah, wes, off kan dulu aja. Off ya. Ini memang sengaja tak sudahi guys, karena tarifnya juga udah segitu-gitu aja. Kalau udah dapat kemasukan kakap 60.000, 50.000, udah dipastikan nggak akan ada lagi. Nanti pasti belasan ribu yang nongol. Oke, kembali ke topik ya. Nah, saya kan juga sering berpergian nih ke kota-kota lain. Kalau saya berpergian order GoCar, saya siap dulu guys. Entah di hotel, entah di stasiun. Siap dulu, baru order. Nanti masalah drivernya nggak respon, masalah drivernya lama, itu urusan drivernya guys. Tinggal kita cancel aja. Tapi kita sebagai penumpang tanggung jawabnya adalah siap dulu. Jangan kita masih mandi, masih di dalam kereta order, wah itu menyalahi aturan ya. Jadi saya kan juga driver nih, tapi saya juga penumpang, saya juga pengguna aplikasi. Jadi saya tahu kedua-duanya, sisi gelap driver tahu, sisi gelap penumpang juga tahu. Nah itulah. Oke guys, jadi ini ordernya tak cukupan sekian aja. Kalau dilanjut ya pasti muni terus, bunyi. Tapi tarifnya segitu-gitu terus guys, 14.000 tak loss kena dia. Jadi hari ini tadi kombinasi tadi ada auto beatnya, ada manualnya. Jadi tergantung sikon, lihat kondisi aman, auto. Tapi kondisi udah dirasa nggak aman, dalam artian lalu lintas, macet, crowded, terus bertubi-tubi kemasukan teri, ya udah itu mendingan manual. Tadi 3 kali kemasukan teri udah kamu bawa ya, 10.000. Nah keempatnya boleh deh kamu manual daripada kemasukan teri lagi. Ya kan? Jadi kombinasi lah antara antara manual, antara auto, itu kombinasi menyesuaikan kondisi sikon ya. Termasuk mood juga, kalau udah nggak mood auto beat, yes manual aja guys. Dan akhirnya tadi nongol yang gede 60 ribuan dan 50 ribuan itu yang menolong ya. Jadi bagi driver itu kalau ada tarif yang lumayan, nggak usah gede-gede banget sih, nggak usah 100.000, 200.000 ke atas, nggak usah, cukup 50.000, 40.000 itu udah seneng kok guys bagi driver tuh. Jadi semacam ada
ada gongnya gitu loh. Kan kita capek nih ngambilin belasan ribu terus ya, 12.000, 10.000, 12.000, 10.000 lah, gimana mau balik modal? Bagaimana uang bisa terkumpul kalau recehan terus ya? Yang sekali-kali dikasih yang segitulah, 40.000, 50.000, 60.000, 2 kali 3 kali itu udah cukup. Nggak perlu 100.000, nggak perlu ke bandara, nggak perlu ke Candi Borobudur, nggak perlu guys. Tapi cukup apa jenenge? Ya dikasih yang variatif lah argonya tuh ya. Ada yang belasan, ada yang puluhan. Kan enak gitu loh, syukur-syukur ratusan. Enak gitu lah. Oke, bagi manajemen Gojek tolong pertimbangkan. Jadi biar driver tuh nggak bosen juga. Kalau dijejelin terus ya, ya nggak ada yang kuat guys. BBM nggak balik modal. Ya capek doang. Ya, itu aja deh pesannya. Jadi tak cudai aja. Total hari ini 8 trip, 200 ribuan lah ya. Teman-teman yang narik sampai malam monggo silakan, jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap itu yang utama guys. Keselamatan, kesehatan itu yang utama. Salam buat keluarga, jangan lupa makan. Oke, tetap waspada, hati-hati di jalan. Jumpa lagi di vlog besok. Panjenengan pancen ngeten, sopir taksi online mantap, itulah kura-kura mantap.